Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Mungkin ada yang sudah berencana untuk membangun smart home di rumahnya, namun terkendala dikarenakan biayanya yang mahal. Nah, sekarang tidak perlu lagi khawatir, dengan menggunakan budget 100 ribuan saja, maka kita sudah dapat memulai membangun smart home tersebut. Tentunya dengan menggunakan produk Bardi ini, yaitu Smart IR Remote. Di mana dengan menggunakan device ini kita dapat mengontrol semua peralatan elektronik di rumah kita yang menggunakan infrared. Device ini telah mendukung Amazon Alexa dan Google Assistant. Jadi cukup dengan menggunakan perintah suara saja, maka kita dapat mematikan dan menyalakan perangkat elektronik kita tersebut. Baik, kita akan buka untuk melihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan. Sebelumnya ini sebenarnya sudah pernah saya buka kemarin ya, untuk melihat kondisi dari perangkat ini apakah berfungsi dengan baik. Karena ini penting untuk pelepasan dana ke penjualnya. Jadi inilah beberapa item yang kita dapatkan tersebut. Sudah lengkap. Tinggal dipakai saja. Jangan lupa sebelumnya untuk dilakukan setting. Nah, jadi inilah beberapa item itu. Sudah pasti yang pertama kita mendapatkan device dari Smart IR Remote itu sendiri. Warnanya itu adalah hitam glossy pada permukaan bagian atas. Memang dengan warna glossy hitam ini terkesan elegan, namun sayangnya apabila jari kita menempel maka gampang meninggalkan jejak jari sehingga terkesan kotor. Dan ini merupakan bentuk pada posisi bagian bawah. Terdapat tombol reset. Tombol reset ini fungsinya adalah untuk melakukan pairing dan sebuah port untuk micro USB sebagai port powernya. Dan terdapat juga karet yang warna hitam ini. Karet ini tujuannya pada saat kita taruh di atas meja ataupun permukaan yang lain, dia itu tidak gampang untuk bergeser. Untuk model yang ini merupakan model yang terbaru, perbaikan dari model yang sebelumnya, berbeda dengan model yang sebelumnya pada bagian bawah ini. Pada model yang sebelumnya, pada bagian bawah ini dia itu ada lubangnya pada lingkaran ini ya, sehingga penempatan dari port micro USB-nya ini berada pada posisi depan yang saya tunjuk. Dan begitu juga untuk tombol reset, kalau nggak salah berada di posisi sebelah kiri. Dengan penempatan posisi yang seperti itu, banyak keluhan dari pengguna pada saat memasang kabel power itu agak sedikit rumit, begitu juga pada saat menekan tombol reset. Nah, makanya dilakukan perbaikan. Selain itu, sudah pasti mendapat buku panduan juga. Buku panduannya telah menggunakan bahasa Indonesia, jadi mudah dibaca dan dipahami. Nah, dari spesifikasinya terlihat range dari infrarednya adalah 10 meter, cukup jauh sih menurut saya. Kemudian sudut infrarednya adalah 360 derajat, jadi bisa menjangkau semua ruangan. Dan satu lagi di sini kita juga sudah mendapatkan adaptornya. Di model yang sebelumnya ini tidak diberikan, namun di sini sudah. Outputnya itu adalah 5 volt 1 ampere. Kira-kira kelihatan nggak ya? Nah, itu dia. Dan sudah tentu juga kita juga mendapatkan kabel data yang difungsikan sebagai kabel power. Portnya adalah micro USB. Panjangnya ini sekitar 1 meteran saja, dan itu udah cukup sebenarnya. Dengan menggunakan Smart IR Remote ini, maka kita tidak membutuhkan penggunaan remote control yang sebanyak ini lagi, karena semuanya bisa dikendalikan dengan satu perangkat ini saja. Dan tidak ada juga kejadian yang sering terjadi itu, misalnya hilang remote-nya, lupa menaruhnya entah di mana, dan kita juga bisa hemat dalam penggunaan baterai. Untuk menggunakan Smart IR Remote, kita membutuhkan aplikasi yang namanya Smart Life yang dapat kita download di Play Store. Ini merupakan contoh penerapannya yang telah saya buat. Misalnya di sini adalah untuk mengendalikan beberapa TV, yaitu televisi LG dan Samsung, kemudian home theater LG, receiver parabola yaitu Burger S2 dan Nusantara HD, dan terakhir adalah positioner. Kita akan cobakan misalnya untuk menyalakan televisi Samsung menggunakan virtual remote yang telah ada. Sebelumnya ini harus kita pairing dan kita buat terlebih dahulu ya. Contoh, misalnya saya akan coba nyalakan TV dengan menekan tombol power. Terlihat di situ TV-nya langsung merespon, lampunya berkedip-kedip. Kita tunggu sampai TV-nya menyala. Nah, sekarang TV-nya udah menyala. Selanjutnya kita coba untuk menambahkan volumenya. Nah, volumenya juga bisa kita tambahkan, sebaliknya juga bisa kita kurangkan. Saya akan coba matikan lagi.
Nah, TV-nya juga langsung mati. Tidak hanya menggunakan virtual remote saja, ini juga bisa kita kendalikan dengan menggunakan voice command melalui Google Assistant. Nah, contohnya di sini kita akan nyalakan televisi Samsung tersebut dengan menggunakan perintah suara. Hey Google, turn on Samsung TV. Okay, turning on Samsung TV. Nah, itu lampunya juga langsung berkedip, proses untuk menyala. Cukup mudah ya. Nah, itu TV-nya juga udah menyala dengan menggunakan perintah suara. Nah, sekarang kita coba untuk mematikannya. Hey Google, turn off Samsung TV. Got it, turning Samsung TV off. Oke, sekarang TV-nya juga sudah mati. Nah, penggunaannya atau fiturnya tidak hanya itu saja, masih banyak fitur-fitur yang lain yang dapat kita manfaatkan. Misalnya di sini dengan menggunakan fitur Smart. Nah, ini ada dua kondisi yang telah saya buat. Contohnya, kondisi yang pertama, pada tap to run. Ini pada saat saya tap, yang kondisi yang pertama ini, maka TV LG dan Burger S2-nya langsung mati secara serentak. Jadi tidak perlu dimatikan secara terpisah. Nah, untuk kondisi yang kedua, jika saya tap, maka TV LG dan home theater LG itu dia juga akan mati atau menyala secara serentak. Untuk automation juga demikian. Nah, ini ada contoh yang telah saya buat. Di contoh ini, apabila saya nanti menjelang sampai di rumah di jarak yang sudah saya tentukan, maka TV LG, maka dia akan menyala dengan sendirinya. Nah, ini saya coba untuk hapus, kita coba untuk membuat kembali. Cukup mudah ya sebenarnya. Nah, ini kondisinya. Ini merupakan pilihan-pilihan kondisi yang ada. Untuk kondisi yang tadi itu yang kita pilih adalah when location change. Seperti ini. Nah, jadi ini tinggal kita tentukan saja titik koordinatnya. Contoh adalah di titik koordinat yang ini ya. Nah, ini pada jarak 198 meter menjelang sampai di rumah, maka kita kondisikan TV akan menyala. Kita klik run the device. TV LG misalnya contohnya. Kita tekan tombol powernya. Terakhir kita save. Nah, itu dengan kondisi yang seperti tadi pada jarak yang telah kita tentukan, maka TV akan menyala secara otomatis. Begitu kita sampai di rumah, kita bisa langsung beristirahat menonton TV. Cukup mudah ya. Lalu bagaimana kondisi seperti ini bisa kita buat? Mengaktifkan voice command-nya, kemudian pairing-nya. Saya akan coba lagi untuk registrasi menggunakan akun yang baru. Untuk dapat menggunakan Smart AI Remote, maka pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah membuka Play Store apabila menggunakan Android. Kemudian cari aplikasinya, yaitu namanya adalah Smart Life. Nah, yang ini ya, Smart Life, Smart Living. Jadi itu yang kita pilih. Kemudian download, dan kebetulan di sini saya telah mendownloadnya, jadi kita tinggal buka saja. Lakukan proses registrasi. Jangan lupa untuk memilih negaranya itu adalah Indonesia. Masukkan email kita. Sebagai contoh di sini saya akan masukkan email yang lain yang belum pernah terdaftar sebelumnya. Email ini nanti kode verifikasi dikirim ke sana. Kemudian tekan tombol Get Verification Code. Tunggu beberapa saat, nanti email akan terkirim yang berisikan kode verifikasi tersebut. Nah, ini kode verifikasinya telah ada, telah dikirim. Jadi kita inputkan nanti 340792 340792. Masukkan password. Nah, ini proses registrasinya telah berhasil. Kemudian selanjutnya lakukan proses penambahan device dengan menekan tombol Add Device. Nah, ini merupakan perangkat-perangkat smart home yang didukung oleh Smart Life. Yang kita pilih itu adalah Others. Kemudian cari Universal Remote Control. Yang ini ya.
Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk bar di Smart AI Remote ini dia telah mendukung dual band frekuensi atau dual band Wi-Fi, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Dan jika yang 5 GHz itu aktif, maka dengan sendirinya nanti dia akan memilih ke yang 5 GHz. Namun di sini karena yang Wi-Fi 5 GHz saya matikan, maka dia langsung pilih yang 2,4 GHz saja. Masukkan passwordnya, password dari Wi-Fi kita. Kemudian tekan next. Nah, di situ reset the device first. Please turn on the power and make sure the indicator is blinking fast. Oke. Nah, jadi ini saya akan coba cabut dulu untuk memastikan betul-betul dia clear. Kemudian saya akan pasang lagi. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini ada lampu warna biru ya yang nyala. Kita tunggu dulu. Nah, oke. Selanjutnya tekan tombol reset pada posisi bagian bawah. Jangan dilepas sampai nanti lampu birunya itu berkedip-kedip cepat. Nah, ini udah berkedip-kedip lampunya, kemudian saya akan confirm dan next. Kita tunggu sampai selesai. Nah, itu dia sudah pairing, namun masih melakukan proses inisialisasi. Nah, proses pairingnya udah selesai. Nah, ini bisa kita ganti namanya jika ingin mengganti dengan yang lain. Misalnya di sini saya ganti dengan STB Smart IR, kemudian save, kemudian tekan tombol done. Muncul di situ menu lain, yaitu Add Remote Control. Ini yang kita tekan, yang kita pilih. Misalnya di sini kita akan mencari, misalnya adalah untuk televisi. Nah, pilihannya sebenarnya banyak. Ada untuk STB, kemudian TV, TV box, air conditioner, AC, kemudian ada juga untuk kipas, DVD, dan seterusnya. Ada banyak pilihan. Jika tidak terdapat, maka kita bisa memilih pilihan yang paling bawah, yaitu DIY. Jadi ini yang kita pilih. Misalnya di sini kita akan mempairing dengan televisi. Contoh di sini saya menggunakan televisi Samsung. Nah, kita tekan tombol powernya. Kalau menyala TV-nya berarti pilihannya udah tepat, tapi kalau belum, tekan tombol next one. Pilihannya itu untuk televisi Samsung ada sebanyak 62 pilihan. Tekan tombol power. Dan ternyata televisinya menyala, berarti ini pilihannya udah cocok dan tepat ya. Jika sudah, maka kita pilih select this one. Nah, Samsung TV ini bisa kita ganti namanya sesuai dengan keinginan kita. Boleh juga Samsung TV atau boleh juga yang lain namanya. Jadi kita biarkan sajalah pilihannya adalah Samsung TV. Oke, nah jadi sekarang untuk mempairing dengan televisi Samsung ini udah selesai. Sekarang bagaimana caranya agar ini fungsi dari voice asistannya atau Google Asistannya itu berfungsi. Jadi buka lagi Play Store, kemudian cari aplikasi yang namanya Google Home. Ketik aja Home ya. Oke, saya tulis lengkap aja. Jadi tulis Google Home. Sebenarnya ini udah saya download, tapi bagi yang belum silakan di-download dulu. Nah, jadi ini aplikasinya Google Home. Jadi karena di sini saya sudah mendownloadnya, jadi tinggal dibuka saja. Nah, jadi ini udah, kemudian tekan tombol plus pada posisi kiri atas. Selanjutnya tekan tombol Setup Device. Ada dua pilihan di sini, ada Setup New Device in your home, kemudian Have something already set up. Jadi kita pilih yang bawah. Kemudian cari di sini aplikasi
Smart Life. Nah, ini aplikasinya. Jadi ini yang kita pilih. Kemudian masukkan email yang kita gunakan untuk registrasi pada Smart Life tadi. Kemudian kita otorisasi. Dan di checklist untuk Samsung TV-nya, karena ini belum kita sign ya, jadi harus kita tunjuk. Kita tambahkan ke ruangan mana, misalnya di sini saya akan nambah ruangannya itu misalnya adalah kamar tidur misalnya ya. Terakhir kita tekan tombol Done. Nah, sampai pada tahapan ini, apabila kita ingin menggunakan voice command atau Google Assistant, itu udah bisa. Kita coba tes ya. Kita masuk ke home screen aja dulu, kita tes. Oh ya, sebelumnya jangan sampai lupa, sebutannya itu harus disesuaikan dengan nama yang kita kasih label pada Smart Life tadi. Jadi, nama pada Smart Life tadi itu adalah Samsung TV, maka ini yang akan kita gunakan. Kita coba ya. Hai Google, turn on Samsung TV. Got it. Turning on Samsung TV. Nah, itu bisa kita lihat sekarang televisi Samsungnya udah menyala. Agar fitur dari voice assistant-nya ini semuanya dapat kita pakai, maka kita tekan aja tombol Get Started. Oke, kita turn on aja semuanya. Oke, ini kita next. Nah, sekarang kita coba untuk mematikan televisinya dengan menggunakan voice command lagi atau Google Assistant. Hey Google, turn off Samsung TV. Alright, turning Samsung TV off. Nah, bisa kita lihat sekarang televisi Samsungnya juga sudah mati. Nah, lalu fitur-fitur yang lain, seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, banyak kombinasi sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan menggunakan fitur Smart. Ya, jadi dengan menggunakan fitur Smart ini, banyak kombinasi yang bisa kita lakukan. Nah, contohnya misalnya untuk fitur automation, kita ambil misalnya untuk when location change. Nah, contohnya di sini ya. Ada kalanya pada saat kita meninggalkan rumah, kita lupa misalnya mematikan AC atau mematikan TV. Dikarenakan di sini saya tidak memiliki AC, maka akan kita gunakan misalnya untuk TV. Jadi apabila fitur ini yang kita gunakan, kita tentukan radiusnya terlebih dahulu. Nah, jadi apabila misalnya di dalam radius, tunggu ya. Misalnya di dalam radius 606 meter setelah kita keluar dari rumah, TV lupa misalnya kita matikan, maka dengan sendirinya, dengan menggunakan cara yang ini, pilih Samsung TV. Lalu pilih tombol power. Kemudian save. Oke, yes. Nah, jadi dengan menggunakan fitur ini, apabila kita meninggalkan rumah, kemudian TV kita lupa mematikannya dengan jarak yang sudah kita tentukan tadi, kurang lebih 600 meter ya tadi ya, maka TV tersebut dia akan mati dengan sendirinya, mati secara otomatis. Namun, apabila kita pilih yang lain, kombinasi yang lain, when location change, misalnya arrive ini berarti pada saat kita sampai di rumah. Pada saat kita sampai di rumah dalam radius, misalnya kita create di sini 542 meter, seperti yang tertulis ya, maka TV misalnya, atau AC bagi yang punya AC, maka akan menyala secara otomatis. Dikarenakan di sini saya tidak memiliki AC, udaranya udah dingin di sini tanpa menggunakan AC, jadi saya pilih saja untuk televisi. Jadi sebelum kita nyampe di rumah, televisinya udah nyala duluan. Sesampai di rumah kita langsung bisa menonton tanpa harus menyalakan televisi terlebih dahulu. Oke,
Kurang lebih adalah seperti itu kombinasi-kombinasi yang bisa kita buat. Dan selain itu juga ada kombinasi tap to run. Misalnya seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga, kita bisa mengkombinasikan 2 kemungkinan atau 3 kemungkinan. Pada saat misalnya televisi Samsung menyala, maka home theater-nya juga akan ikutan menyala. Kurang lebih adalah seperti itu. Nah, jadi penggunaan dari Bardi Smart AI Remote ini tentunya sangat bermanfaat sekali dalam membangun smart home berbiaya murah. Jadi bisa ini dijadikan sebagai salah satu alternatif sebelum kita bisa meng-create smart home yang benar-benar yang kita inginkan. Kita mulai dari yang ini dulu karena harganya sangat affordable sekali. Baik, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara mensubscribe, share ke teman-temannya, dan jangan lupa untuk menekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih atas dukungannya. Stay safe, stay healthy. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.